Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan bersama-sama menikmati sate enak saat teduh sejenak episode yang ke-99. Kita akan bersama-sama belajar dari satu bagian yang singkat dan pendek dari kitab Yesaya pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbaz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memang satu bagian firman Tuhan yang mungkin sangat jarang sekali kita mendengar dalam khotbah-khotbah atau penyampaian firman Tuhan. Tetapi tidak ada salahnya karena ini jelas sebagaimana yang kita baca dalam bagian-bagian sebelumnya adalah bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Karena itu tema kita atau judul firman Tuhan ini saya ingin sampaikan kepada kita dengan nama yang sudah tertera di dalam teks, yaitu Maher Shalal Hasbaz. Yang kita lihat dalam bagian yang pertama dari teks-teks ini ialah bagaimana Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya untuk menuliskan di atas sebuah batu besar Maher Shalal Hasbaz, dan tulisan itu ditulis di atas batu besar. Tentu ini punya tujuan karena tidak ditulis di atas gulungan, tetapi dikatakan ditulis di atas batu besar. Ya, kemudian selain ditulis di atas batu besar, yang pastilah memiliki tujuan supaya tulisan itu dapat terbaca orang yang lalu lalang dan dapat disaksikan sebanyak mungkin orang. Tetapi juga kemudian kita lihat bahwa ketika proses penulisan itu terjadi, dikatakan tulisan itu disaksikan oleh dua saksi yang qualified. Artinya dua saksi yang secara kualitas dapat dipercaya. Karena di sini dikatakan dua saksi itu adalah Imam Uria. Kalau kita memperhatikan Imam Uria itu adalah salah satu imam besar kepercayaan dari Raja Ahaz. Ya, jadi kalau kita memperhatikan ada dua saksi itu satu proses yang legal secara hukum Ibrani. Karena kalau misalnya kita baca di dalam Ulangan 17 ayat 6, 19 ayat 15, itu pasti satu
kebenaran karena disaksikan oleh dua saksi. Kemudian dua saksi itu yang pertama tadi ialah Uria, salah satu imam kepercayaan Raja Ahaz. Kemudian juga saksi yang kedua ialah Zakaria. Kalau kita memperhatikan misalnya dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 2, Zakaria yang dimaksud di sini adalah bapak dari istri Ahaz atau mertua dari Ahaz sendiri. Nah, kalau kita memperhatikan, selain kedua saksi ini adalah saksi yang memiliki kompetensi, tetapi pastilah kedua saksi ini adalah saksi yang sebenarnya berseberangan atau dengan kata lain bermusuhan dengan Yesaya. Tetapi itu tidaklah menjadi penting. Yang dipentingkan adalah kedua saksi itu kemudian akan bermanfaat atau berfungsi untuk dapat bersaksi kepada orang-orang di Yehuda dengan tepat apa yang ditulis Yesaya dan kapan dia menuliskannya. Jadi tidak persoalan apakah seorang saksi atau dua orang saksi itu adalah kedua-duanya berseberangan atau bermusuhan dengan Yesaya sang penulis. Itu tidak menjadi penting, tetapi kesaksian itulah yang paling penting dikatakan menjadi sah dari apa yang ditulis oleh Yesaya. Kemudian kalau kita memperhatikan di dalam teks itu tidak ada penjelasan apa arti dari kata yang dituliskan oleh Yesaya itu kepada kedua saksi. Jadi dia tidak menjelaskan apa arti dari kata yang dituliskan. Juga kalau kita memperhatikan teks tersebut juga tidak menunjukkan apa yang harus dilakukan setelah penulisan itu ya selama beberapa bulan ke depan. Karena nanti teks selanjutnya baru menjelaskan arti dan atau makna dari apa yang ditulis. Rupanya dalam teks ini Tuhan ingin Yesaya dapat kembali kepada saksi-saksi ini ya setelah anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu lahir dan diberi nama, pasti itu 9 bulan kemudian. Jadi antara proses penulisan nama dari seseorang yang dituliskan dengan proses pemberian makna dari nama itu yang disaksikan oleh kedua saksi yang kompeten di situ, itu baru akan terjadi 9 bulan kemudian ketika anak itu lahir. Maka pada bagian yang kedua dijelaskan, ya kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga, dikatakan kemudian aku menghampiri istriku. Pada bagian kedua ini dijelaskan tentang Nabi Yesaya yang menghampiri, artinya dia melakukan hubungan sebagai suami dan istri dengan seorang yang dikatakan tidak ada nama, tetapi dikatakan dia seorang nabiah yang adalah istri Yesaya. Kemudian melahirkan seorang anak dan nama anak itu dinamai Maher Salal Hasbaz. Nah, secara harafiah memang nama ini tidak terlalu jelas. Namun kalau kita memperhatikan Maher Salal Hasbaz, secara harafiah nama ini mengandung dua kata imperatif atau perintah yang paralel antara mahar dan has yang bisa berarti cepat-cepat. Kemudian juga ditambah dengan dua kata paralel untuk kata rampasan atau merusak, menjara. Sehingga secara singkat kata Maher Salal Hasbaz itu dapat diterjemahkan cepat-cepat terhadap barang rampasan. Nah, itulah yang dituliskan dan arti itu baru diketahui 9 bulan kemudian setelah Nabiah, istri sang nabi itu telah melahirkan dan diberi nama sesuai yang dituliskan, yaitu Maher Salal Hasbaz. Maka pada bagian yang ketiga kita akan melihat ya tentu makna dari kalimat ini atau makna dari nama ini
Ini sangat cocok, ya. Kalau kita memperhatikan di ayat-ayat itu, artinya cepat-cepat kepada barang rampasan, ini mau menjelaskan apa yang akan terjadi kepada dua kerajaan yang pernah dijanjikan oleh Tuhan melalui Yesaya kepada Ahaz, yaitu dikatakan kerajaan Damsyik dan Samaria akan mengalami kekalahan terhadap satu raja Asyur, yaitu dalam teks atau dalam konteks kita yang disebut dengan Tiglath-Pileser II. Kalau kita memperhatikan kejadian ini terjadi pada tahun 732 before Christ, ketika Damaskus dan Samaria dikalahkan oleh Asyur. Saudara, tentu saja nubuatan penghakiman atas musuh-musuh Yehuda ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang di Yerusalem. Penyelamatan Yehuda oleh Tuhan dari para penyerangnya seharusnya membuat para pendengar Yesaya atau orang Yehuda pada waktu itu menaruh percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dalam teks ini kita membaca, Tuhan itu berdaulat atas bangsa-bangsa dan memenuhi janjinya. Saudara, teks yang singkat ini tentu juga memiliki makna untuk kita. Kalau kita memperhatikan sesungguhnya apa yang terjadi dalam pasal 8 ayat 1 dan 4 itu merupakan penggenapan janji Tuhan yang telah Dia sebutkan dalam pasal 7 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, dan katakanlah kepadanya, artinya kepada Ahaz, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezim dengan Aram dan anak Remalia, itu tidak terjadi. Saudara yang saya kasihi, ini yang harusnya membuat kita dari pembacaan ini, membuat kita sebagai anak-anak Tuhan semakin meneguhkan hati kita, semakin percaya kepada Tuhan. Teks ini mau menjelaskan kepada kita, Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan bangsa-bangsa. Bukan hanya umatnya saja, tetapi bangsa-bangsa. Dan janji Tuhan pastilah digenapi. Janji Tuhan tidak pernah ditentukan oleh situasi dan keadaan umatnya atau keadaan apapun. Tetapi dikatakan janji yang telah diucapkannya akan terjadi. Pertanyaannya bagi kita, apakah hari ini sesuai dengan teks yang kita baca dan kita renungkan, apakah hari ini kita semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan? Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salut.